kita kerja sama bos ini 30 tahun kayak mau 50 tahun kayak nggak berguna, kita punya pengalaman ikut dia karena kita bekerja itu sesuai keinginan dia, masak juga sesuai kita punya ide itu nggak berguna. Jadi kita harus ngikutin perintah dia. Kita udah ngikutin perintahnya tetap salah di matanya teman-teman, jadi kerja serba salah. Di sini nenekku menurut aku jahat ya, kalau dibilang ya jahat.依家你啊，好似比我開心啲啊，唔肯諗。不過咧，係咯佢以前咁過分對我，好好即係嬲到真係唔想講佢。咧嘥嘥氣。Puyat nemin lah sama kabar. Yum coy ya. Iya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ceritaku tentang kisah saya awal mula menjadi TKW, tidak tahu bahasa sama sekali, saya akan buat makan siangnya si Nyonya dulu, dan saya sehabis makan siang baru saya bercerita. Di kulkas ada sayur brokoli hijau, tapi saya mau pakai sayur ini aja. Nyanyaku pengen makan mie instan dan saya mau pakai sayur ini, sayur sawi kailan. Gini ya teman-teman, 2 orang direndam dulu. Ini saya tambahin garam sedikit. Tujuannya untuk menghilangkan ulat-ulat yang ada di sini. Direndam biar minimal 5 menit atau 6 menit untuk menghilangkan obat yang ada di sayuran. Teman-teman, saya tanya nyanyaku enak yang mana, dia katanya ini lebih enak. Ya udah saya masakin yang ini. Hai Messi, tadi nyonya aku manggil aku, dia tanya itu SMS anaknya masih ada di sini enggak. Dia takut kalau kena delete gitu, jadi dia tuh nggak mau menghapus SMS anaknya. Ada teman-teman yang komen, hapus saja SMS anaknya yang menyakitin hati orang tuanya. Ini masalahnya nyonyaku yang nggak boleh. Nanti apa yang akan terjadi kalau kena hapus, apa dia tambah sedih atau gimana kan. Jadi ini atas perintahnya nyonya, dia nggak mau menghapus, nggak tahu dia mau buat apa. Yang jelas ya ikutin aja perintahnya, dia nggak mau dihapus, ya udah biarkan aja di situ. Ini nyonyaku minta dipotong 2, dia nggak mau panjang-panjang, dibagi menjadi 2 bagian. Hai. Nyonya kok panggil aku lagi teman-teman, bilangin dia malah lihat SMS dari anaknya itu yang ngemarahin si nyonya. Itu SMS sudah lama sekali, udah saya jelaskan. Dia minta dijelaskan ulang, kan ada bahasa Inggrisnya. Nyonya kan nggak begitu paham bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Inggris dikit-dikit, tapi kalau udah kalimat dia nggak ngerti.
dia minta dijelaskan artinya apa, padahal itu udah pernah saya jelaskan ya teman-teman. Ya begitulah, sabar. Jaga orang tua itu yang sudah lanjut usia kayak gini, dia kadang kembali ke kanak-kanakan. Intinya sabar, banyak sabarnya. Saya lanjutkan potong sayur. Tuh ngomongin tentang SMS itu dihapus nggak boleh, giliran dilihat itu SMS-nya kayak gitu, jadi beban. Ya begitu. Messi, tuh teman-temannya aku duduk di sana tuh. Tadi tuh tanya lagi tentang SMS itu. Ya begitulah orang tua. Sambil dia kerja, lagi nyantai, bengong untuk melihat SMS anaknya itu. Habis itu nanti kembali tuh sedih lagi, kepikiran yang enggak lagi. Itu sambil kerja itu. Cuman karena lagi ada waktu dia nyantai ya sambil buka-buka HP kayak gitu. Ya yang penting saya bisa menenangkan nyonya lah. Jaga orang tua ya memang harus begini, banyak sabar. Ini air udah mendidih, tambahkan minyak, tambahkan sedikit gula. Kalau Kailan agak pahit, saya banyak yang agak gula. Ini tergantung selera sih ya masak gitu ya teman-teman. Ada yang nggak begitu suka banyak, ada yang suka banyak. Sedikit garam. Nih, masukkan sayur. Agak lama masaknya karena yang makan nenek, jadi saya masaknya agak lembut, beda dengan orang muda yang makan. Teman-teman, mie-nya ini tinggal 2 bungkus. Mie-nya ini tinggal 2 bungkus, pas banget aku sama nenekku. Kalau yang rasa soto aku kurang begitu suka, sukanya yang ini. Nyonyaku juga sama suka yang ini. Ini saya masakin satu kan saja, jadi satu masaknya. Ini bumbunya saya pisah ya teman-teman. Saya bumbunya nggak dicampur di dalam sini dimatengin, nggak. Saya nggak masak mateng. Selera sih ya. Kalau saya lebih sukanya nggak dicampur bumbunya, nggak dimatengin. Mie-nya aja yang dimasak. Ini pesanan nyonya, masak mie-nya nggak mau terlalu mateng, nggak mau mateng-mateng banget ya teman-teman mie-nya. Nah, bumbunya saya taruh di sini. Ada yang suka dimatangin bumbunya, ada yang enggak. Kalau saya sama dengan nyonya, enggak usah dicampur, tinggal gini aja, cemplung-cemplung. Nyonya pengennya ini kan mie goreng ya teman-teman, tapi dia pengen dikasih kuah dikit gitu. Saya kasih nyonya telur 1. Ini tuh ya teman-teman, penggorengannya ini udah agak rusak, agak lengket. Ya pakai apa adanya. Jadi kadang goreng telur itu berantakan itu karena itu agak rusak ininya. Teflonnya udah nggak bagus. Ini karena kalau habis dipakai sekali
kayak habis menggoreng, itu dia bagus. Tapi udah lama kayak sekarang dipakai besok pagi itu baru dipakai lagi ya teman-teman gitu, karena nggak pernah dipakai gitu seharian. Teflonnya ini lengket, jadi dia tuh harus menggoreng sesuatu dulu agar nggak lengket. Ini bekas sarapan dipakai tadi, makanya bagus. Tapi awal-awalnya dipakai itu dia lengket. Nyonyaku minta kuningnya itu harus matang. Waktunya nyonya makan. Nah, kayak gini aja teman. Teman-teman. Điềm gì? Ya Yong ah, hotel Yong có ya Yong. Nah teman-teman, ini punyaku. Saya mau makan siang dulu. Nah teman-teman, saya mau makan siang dulu. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masak mie jarang kok teman-teman, kalau kepengen aja. Ini saya ngikutin nyonya karena dia pengen makan mie, katanya mie Indonesia, ya udah saya ikut nyonya. Sekalian masak. Rồi có chanh phải không? Nó bôi chả. Wow. Bổ sung đồ. Sangat loh. Oke teman-teman, saya udah membuatkan nyonyaku teh. Dia tuh kadang-kadang aja kalau dia minta kepengen. Kalaupun kita buatkan, kalau dia nggak kepengen ya nggak mau. Jadi nunggu nyonya pengen dulu. Saya mau lanjut makan lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau ada yang komen, Mbak, kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ini tuh tangan kanan teman-teman. Mungkin karena saya pakai kamera depan, jadi terlihatnya seperti tangan kiri ya. Ini tangan kanan. Saya nggak pakai tangan kiri, saya nggak bisa pakai tangan kiri. Tangan kiri juga saya nggak bisa. Itu pengaruh dari kameranya.
Oke teman-teman, saya udah selesai makan siang, udah nyantai. Saya mau bercerita, berbagi pengalaman tentang saya awal mula menjadi TKW. Nah, waktu awal cerita saya mau masuk ke Hong Kong, waktu itu saya masuk ke PT. Nah, waktu masuk ke PT, di PT itu banyak yang mau ke Hong Kong, ke Taiwan, berbagai negara, Singapura, Malaysia. Saya tujuan ke Hong Kong. Banyak teman-teman yang mau ke Hong Kong itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Pas saya sampai di PT itu belum berangkat, ada yang kabur karena nggak berangkat. Jadi di penampungan itu juga tergantung nasib kita cepat berangkat atau enggak, zaman saya dulu ya. Nah, kemudian saya pas datang di situ sambil belajar bahasa. Saya tuh nggak nyambung banget belajar bahasanya, jadi nggak begitu pinter ya, belum bisa lah waktu saya terbang itu. Terus saya cuman 3 bulan saya udah calling visa, jadi nasib saya ya mungkin pas bagus, alhamdulillah pas bagus. Orang PT juga, petugas staff PT itu bilang kalau saya itu paling cepat 3 bulan saya udah berangkat ke Hong Kong waktu itu. Nah, saya nggak tahu bahasa ya teman-teman. Job saya jaga nenek waktu itu. Ya udah saya jalanin aja. Nah, pas alhamdulillah saya dapat bos baik, walaupun saya nggak tahu bahasa Hong Kong waktu itu. Saya cuma jaga nenek 1. Tapi di job aku, di kontrak kerjaku, saya 3 orang yang saya jaga, anaknya 2 dan nenek. Tapi anaknya 2 ini punya rumah sendiri-sendiri, jadi saya cuma berdua sama si nenek di rumah. Nah, nenekku masih sehat, usianya malah waktu itu 92, masih gagah, masih kuat. Hampir mirip sama nenekku ini, cuman dia agak kurusan. Kalau nenekku ini gemuk. Nenekku yang dulu pertama saya jaga kurus tapi kuat sekali, gagah, lebih kuat dari nenekku yang dulu, daripada nenekku ini. Nenekku ini fisiknya lemah, tapi mungkin karena dia punya banyak masalah makanya fisiknya lemah. Jadi nenekku itu nggak bisa bahasa Hong Kong banget. Dia tuh keturunan dari Cina Talok, Cina Gunung, bukan asli Hong Kong, jadi bahasa Hong Kongnya kurang. Nenek komunikasi sama anaknya seringnya pakai Cina Talok, kayak Yamcha, bahasa Hong Kong. Bahasanya nenek itu Cia Teh. Kalau Ca Ingeng itu makan malam kayaknya. Jadi bahasa Hong Kongnya beda ya teman-teman, sama kalau ngomong sama saya, apalagi saya nggak tahu bahasa Hong Kong aja waktu pertama datang nggak ngerti, ditambah nenek saya bahasa Hong Kong juga nggak ngerti, kurang bahasa Hong Kongnya, kebanyakan Cina Talok yang dia gunakan. Komunikasi aku sama bosku pakai bahasa Inggris. Bosku nggak ngajarin aku bahasa Hong Kong, dia memanjakan aku dengan pakai bahasa Inggris, ngomong pakai bahasa Inggris terus. Aku menjaga nenekku, alhamdulillah aku finish 8 tahun. Nah, itu sudah kontrak mau ke 10 tahun. Jadi mau ke 10 tahun baru aja tanda tangan kontrak. Untuk menuju ke 10 tahunnya itu nenekku sakit 14 hari di rumah sakit, dia meninggal. Padahal baru aja tanda tangan kontrak baru, nenek aku meninggal. Jadi saya udah selesai kerjanya 8 tahun, pulang nggak? Saya nggak pulang. Kenapa nggak pulang? Karena bos aku nggak ngasih aku. Nah, jadi bosku merayu aku, kamu niatnya kerja kan, katanya. Kalau kerja jaga nenek aja, kumpulkan duitnya, daripada kamu pulang boros, belum buat oleh-oleh, belum ngasih keluarga. Jadi mending uangnya dikumpulin gitu. Ya udah saya manut aja, soalnya nenek aku nggak mau digantikan orang lain atau part time, anaknya sibuk. Jadi saya nggak boleh pergi gitu. Kalau saya
pergi cuti nenekku nggak ada yang jaga, jadi uang tiketku dan ditambahilah sedikit sama bosku karena saya nggak pulang. Begitu sampai 8 tahun. Jadi teman-teman, saya itu sampai sekarang terbawa, kalau ngomong tuh kaku, banyak kakunya. Kenapa? Karena 8 tahun saya ikut majikan jaga nenek itu. Kalau nenek saya itu keluar turun jalan olahraga atau kemana, membawa dia untuk jalan-jalan ke plaza, kadang kan rumahnya dekat plaza ya, itu nggak boleh ngomong sama teman. Kalau ketemu teman sesama Indonesia itu nggak boleh ngomong, dia nggak suka. Jadi saya tuh banyak diemnya, ngomong sama nenek juga nggak nyambung, bahasanya saya kurang bisa waktu itu, bahasa nenek kan beda, jadi banyak nggak ngomongnya. Jadi karena terlalu lama saya tuh diem, nggak banyak ngomong, main HP juga waktu itu nggak boleh. Waktu itu tahun 2008, HP belum banyak canggih. Itu 8 tahun lamanya saya nggak banyak ngomong, terbawa jadi kaku. Ketemu teman jarang, ketemu pun nggak boleh ngomong. Saya liburan 1 bulan sekali. Kalau nggak libur dibayar sama bos, karena niat saya kerja ya saya tekunin pekerjaan itu walau berat. Kalau pekerjaannya nggak berat ya teman-teman, cuman jaga nenek doang, cuman karena nggak bebas. Terus terbawa sampai sekarang, walaupun saya udah 3 tahun di Indonesia, saya merasa kalau ngomong tuh banyak kakunya. Karena jarak awalnya dulu 8 tahun lamanya nggak banyak ngomong. Terus saya pindah ke bos yang baru 4 tahun, itu banyak ngomong bahasa Hong Kong, komunikasi, ngobrol sesama teman tuh ngobrol ya nggak kayak kita berada di Indonesia. Kebanyakan sering komunikasi bahasa sini gitu. Jadi kayak saya merasa tuh kalau ngomong gitu kaku, terus harus mikir dulu gitu. Mungkin teman-teman kayak meledek aku, itu mah terbawa karena kelamaan ngejaga nenek, pikirannya udah kayak nenek. Ya silahkan teman-teman mau ngomongin saya seperti itu juga saya terima. Ya emang kayak gini keadaannya. Saya mungkin ya itu karena jarang ngomong, terbawa terlalu lama jarang ngomong, jadi ngomongnya kaku. Pas nenekku meninggal, saya ganti bos baru. Nah, saya 8 tahun nggak bisa bahasa. Apa saya ganti bos baru ini, di sini saya digembleng habis-habisan sama bosku yang baru. Dia pinter bahasa Inggris, tapi dia nggak mau aku ngomong bahasa Inggris. Maunya aku harus bisa belajar bahasa Hong Kong. Nah, dari situ aku bisa bahasa Hong Kong ya teman-teman. Dan di majikan kedua aku juga nggak pulang. Aku mikir gini, aku mau pulang seterusnya. Itu waktu itu aku belum menikah, jadi belum ada pikiran. Paling kangen sama orang tua, video call, telepon ya. Karena niat aku kan ngumpulin duit buat masa depan gitu. Jadi saya 4 tahun di bosku yang kedua ini. Sampai sekarang hubungan aku sama bosku dua-duanya masih bagus, masih baik. Sampai sekarang kadang sering nelponin aku, nanya kabarku ya teman-teman. Jadi di bosku yang kedua ini pekerjaannya lumayan berat. Aku jaga nenek satu jobku, cuma di situ ada anaknya janda. Itu karena di tempat job aku jaga nenek nggak begitu banyak kerjaan, jadi aku kayak kadang disuruh kerja di rumah anaknya gitu, walaupun dibayar cuman nggak besar, tapi disyukurin aja. Nah, dan anaknya nenek ada 8. Setiap hari selalu aja ada orang, dan apalagi kalau lebaran Cina 60 orang lebih. Itu saya masak sendiri ya teman-teman, jadi saya yang handle semua masakan itu. Pokoknya lumayan berat yang di sana, tapi bosku baik.
Dan keuntungannya juga aku pindah bos itu, saya bisa bahasa Hongkong. Anaknya 1 minggu sekali datang makan-makan, kadang 6 orang ya, kadang 2 orang, nggak tentu ya, tergantung nenek ngundang anaknya. Terus pertama aku datang bisa masak nggak? Aku nggak bisa masak masakan sini. Di tempat bos aku yang pertama 8 tahun, aku masaknya simple buat orang tua, cuman berdua aja. Terus pindah yang kedua, bos yang kedua, aku butuh adaptasi yang benar-benar mulai dari nol lagi. Bahasa saya harus pintar bahasa, disuruh bosku masak saya harus pintar masak, tapi saya mau belajar. Nah, akhirnya saya finish 4 tahun di tempat bosku yang kedua, dan bosku juga sayang sama aku sampai sekarang. Jadi waktu itu dia menelpon aku, pas saya pulang kan sudah ada penggantinya. 4 tahun itu aku lalu pulang ke Indonesia. Aku waktu itu masih single dan pulang itu karena aku mau menikah. Nah, aku alhamdulillah di Indonesia aku 3 tahun, aku udah punya anak 1, usia anakku 2 tahun. Nah, waktu anakku usia 1 tahun, bosku yang kedua ini menelpon aku karena pembantunya dia udah gak mau lanjut kontrak lagi sama dia. Dia menghubungin aku, disuruh kembali bekerja sama dia gitu. Terus saya izin sama suamiku belum mengizinkan karena anakku masih kecil. Waktu itu anakku masih ASI. Jadi saya lagi nyusuin anakku, teman-teman. Kalau udah 2 tahun katanya suami, boleh kamu berangkat lagi kalau mau berangkat. Nah, tapi bosku itu butuhnya waktu itu anakku lagi usia 1 tahun. Soalnya pembantunya dia udah nggak mau nambah lagi di situ, dan dia bosku yang ini mau aku kembali. Sedangkan ini sulit, anakku lagi kecil ya, mungkin belum rezekinya ya di situ. Suami nggak ngasih. Dan setelah 2 tahun aku hubungin, anakku udah selesai ASI, saya hubungin lagi bosku. Nah, dia sudah ngambil pembantu baru, jadi saya nggak bisa kembali lagi ke sana. Dia sudah ada pembantu barunya gitu. Karena dia nggak bisa nunggu aku, gak ada yang jagain ibunya gitu, teman-teman. Ya udah, saya proses ulang, gitu ceritanya. Dan aku setelah proses ulang, aku dapat job lagi, jaga nenek lagi ya, teman-teman. Nah, di sini saya bertahan cuman 2 bulan. Itu di sini nenekku menurut aku jahat ya. Kalau dibilang ya jahat banget sih. Atau dia tuh ada punya kelainan, saya juga nggak ngerti. Jadi saya juga dikeluarkan bukan kemauan saya, dia yang ngeluarin aku. Ini job aku jaga nenek 1 dan ada perjaka tuanya di situ, nggak nikah. Setiap hari aku dituduh nyuri. Dia nggak pernah nuduh aku nyuri duit, karena duitnya dia tuh ada di dalam box yang penyimpanan uang yang ada nomor kodenya. Saya nggak tahu apa namanya itu box itu, teman-teman silahkan komen kalau tahu. Jadi aman lah menurut nenek ini nyimpan uang gitu. Yang dituduh nyuri itu adalah kayak garam, gula, beras, minyak. Itu pembantunya. Kayak lauk pauk ya teman-teman, kayak lauk pauk, kayak ikan yang freezeran itu setiap hari dia yang makan. Saya itu punya lauk itu beda, nggak sama dengan mereka. Kalaupun dikasih kayak ayam itu cuman cuil aja untuk merasakan. Habis itu yang lainnya aku punya lauk sendiri yang beli murahan, kalau punya bosku yang mahal-mahal. Nah, setiap hari itu kalau minyaknya habis katanya pembantunya yang nyuri. Padahal aku nggak bisa masak di sana, nggak bisa masak. Masak itu buat majikan dibagi sama saya, udah gitu ya teman-teman. Kalau ikan ya ikan yang biasa murahan $20, isinya ada 6, dimakan sampai 4 harian kayak gitu. Tapi lauk pauk yang ada di kulkas itu kalau habis pembantunya
bilang yang ngambil yang makan. Dia nggak nuduh makan sih, dia nuduhnya dikasihkan teman gitu. Dia tahu kalau aku nggak begitu suka makanan itu, tapi dia punya cara lain untuk menduduh aku, itu adalah dikasihkan ke temennya yang lain. Di situ kesabaran saya diuji. Udah itu pekerjaan serba salah, cuci piring. Menurut cuci piring tuh simple ya menurut kita, tapi menurut si nenek ini nggak bisa semau kita dengan aturan dia. Kita udah ngikutin aturannya dia, tetap salah teman-teman. Terus nyapu, ngepel punya aturan sendiri. Jadi kita kerja sama bos ini 30 tahun kayak mau 50 tahun kayak nggak berguna. Kita punya pengalaman ikut dia karena kita bekerja itu sesuai keinginan dia, masak juga sesuai kita punya ide itu nggak berguna. Jadi kita harus ngikutin perintah dia. Kita udah ngikutin perintahnya, tetap salah di matanya teman-teman. Jadi kerja serba salah. Terus makanan dijatah, kayak beras, dibilang kalau berasnya habis, pembantunya yang ngambil dikasihkan ke temen gitu, kan aneh. Jadi beras 8 kilo dibeli untuk dimakan 3 orang, siang dan malam makan nasi, kalau pagi sarapan roti. Itu 3 orang yang makan, masa nggak habis-habis? Kalau habis bilangnya pembantunya yang ngambil dikasihkan ke teman. Itu yang nggak masuk di akal sama sekali. Kayak lauk pauk juga dikasihkan ke teman, kamu kasihkan barang-barangku ke orang lain gitu ngomongnya. Jadi kayak dia tuh kayak buat aku sih orang nggak beres sih kayak gitu. Tapi saya sabar aja menghadapi. Suatu ketika saya disuruh nenek ini beli lauk bebek siup ya, kalau bahasa Hongkongnya siup. Waktu itu anaknya perjaka tua ini ngantor. Kadang kalau ngantor dia itu nggak pulang makan, jadi sengaja nggak belanja siangnya. Jadi waktu itu udah sore hari, nenek telepon anaknya ternyata mau pulang makan. Ya udah, untuk simpelnya aja, nggak usah belanja ke pasar, beli siup aja karena ada sayuran sedikit, lauknya nggak ada. Ya udah, waktu itu saya lupa, saya beli bebek ini ada kuahnya, saya bawanya salah. Saya jinjing gitu, seharusnya dipeluk gitu kan biar kuahnya nggak tumpah. Biasanya saya peluk sih bawanya itu, ini dijinjing buat saya. Karena mungkin karena saya kerja nggak bahagia ikut dia, jadi pikirannya kemana-mana. Saya baru separuh perjalanan saya baru ingat bebek ini saya bawa jinjing gitu kan, kuahnya bisa tumpah. Ternyata beneran tumpah. Setelah sampai di rumah, saya letakkan itu bebek di meja. Itu bebek kita nggak bisa apa-apain, nggak boleh taruh di piring, nggak boleh kita bersihkan, nggak boleh kita rapikan. Kalau udah dibeli, udah taruh aja, letakkan di meja, nanti nenek yang akan meriksa. Nah, setelah diperiksa si nenek, agak berantakan bebeknya sama kuahnya, itu tumpah kan, kok bisa kayak gini katanya. Terus saya bilang, saya minta maaf, tadi saya lupa, harusnya saya peluk itu bawanya, tapi itu saya jinjing gitu, jadi kuahnya tumpah. Dia nggak percaya, nggak mungkin kamu nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin. Ini bebeknya agak berantakan, nggak rapih, pasti bebek ini kamu kasihkan ke temenmu gitu loh ya teman-teman. Dia tahu aku nggak begitu suka makanan itu, dia nggak nuduh aku yang makan, nggak. Jadi nenekku ini nuduhnya dikasihkan ke teman, semua yang barang hilang itu dikasihkan ke teman. Jadi kayak aneh gitu ya pikirannya. Ya saya diam aja, saya jelasin juga, dia nggak mau nerima, ya udah saya diamkan aja. Setelah itu nenek bilang udah nggak mau sama saya, nunggu anaknya pulang dari kantor nanti, dan saya langsung dikeluarkan katanya, gara-gara bebek itu kuahnya tumpah. Ya udah saya terima aja ya teman-teman, dia keluarkan aku. Ya mungkin bukan rezekiku di sana. Ya udah, saya di interminit lah 2 bulan situ. Terus bosku yang lama yang aku bertahan 4 tahun ini menelpon aku, dia sering ngabarin, nanya aku ya, dia
maksudnya komunikasi aku sama bosku yang lama nih masih dekat. Sebenarnya aku nggak mau kasih tahu, tapi saya serba salah juga. Dia waktu itu mau ngajak ketemuan sama aku, tapi gimana saya ini mau dikeluarkan, otomatis saya harus nunggu visa mau pulang Indonesia. Nah jadi saya jujur lah sama bosku yang kedua yang aku bertahan 4 tahun ini, tentang dikeluarkannya sama majikanku ini. Terus majikanku bilang dia itu pindai, kayak nggak tahu ya, pindai itu mungkin kalau bahasa kita sinting kayak atau apa, kayak pikirannya yang aneh gitu. Jadi ya udah katanya bosku, kalau kamu dikeluarkan itu malah lebih bagus, aku doakan kamu dapat yang lebih baik, kata majikan aku. Ya udah teman-teman, akhirnya aku dapat nenek ini. Nah akhirnya aku dapat nenek yang saya tempatin sekarang ini. Di sini juga aku awalnya tidak mudah diterima sama si nyonya. Nggak gampang saya diterima sama si nyonya pertama saya datang. Jadi nyonyaku pernah trauma ada pembantu sebelum aku. Nah, menurut ceritanya sih pembantunya galak sama si nyonya, dan pokoknya banyak yang nggak pas sama si nyonya. Saya nggak mau ceritakan, ini privasi nyonyaku sama yang dulu ya. Saya pokoknya banyak yang nggak pas di hati nyonya lah tentang dia gitu. Ya udah, dia trauma, nyonyaku nih trauma sama pembantunya yang dulu. Nyonyaku bilang sama agensi, dia tuh pengen ngambil Filipina atau Vietnam, yang penting jangan Indonesia. Dia trauma sama orang Indonesia katanya. Terus agensi malah ngasih aku orang Indonesia lagi katanya. Jadi saya juga nggak mudah diterima nyonyaku, karena dia punya trauma sebelumnya, punya pembantu yang membuat dia trauma. Saya datang ini nggak sesuai keinginannya dia. Kemudian saya mencoba untuk mengenalkan diri saya kepada nyonya kalau saya ini nggak seburuk dia sangka. Nggak semua orang Indonesia itu jahat, nggak semua pembantu itu sama gitu ya teman-teman. Ya 1 minggu dia merasakan perkenalan ya, 1 minggu dia merasakan pekerjaan aku lumayan diterima, lumayan deket lah. 2 minggu dia merasakan semakin dekat aku sama si nyonyaku. 2 minggu, 1 bulan dia malah takut kehilangan aku. Jadi itu berarti dia sudah menerima aku kan ya, sampai takut kalau kehilangan aku, takut banget aku pergi dari dia gitu. Nah jadi nyonyaku bilang sebelum aku datang dia punya masalah sama pembantunya, banyak nggak cocoknya sama si nyonya. Sama si nyonya galak katanya. Masalahnya dia yang dulu udah selesai, dapat pengganti yang sefrekuensi yang nyonya inginkan, itu adalah aku. Dia menerima aku, kerjaku diterima sama dia cocok sama saya. Masalah datang lagi, katanya aku mau dibawa ke panti jompo. Jadi nyonyaku merasakan masalah satu selesai, satu yang datang. Kemarin ada sama pembantunya nggak cocok, udah dapat yang cocok, malah aku mau dibawa ke panti jompo, kata si nyonya kayak gitu. Jadi pembantunya nyonyaku berapa tahun yang dulu sebelumnya itu dia punya pembantu 2 tahun, kemudian pulang menikah. Katanya yang dulu bagus, baik, sampai nenek menghadiahkan kalung emas sama si pembantunya. Dan yang kedua ini bertahan 4 tahun. Kenapa 4 tahun dia nggak cocok nyonya bertahan sama pembantunya? Karena waktu itu masih ada suaminya masih sakit. Jadi nyonya ini nggak mau ngeluarin dia karena masih butuh pembantu. Sedangkan sangat butuh-butuhnya, suaminya sakit keras. Nyonya juga sambil kerja, jadi walaupun nggak bagus, nggak keterima sama si nyonya, banyak nggak cocok, dia masih membutuhkan pembantu. Karena kalau mau ngambil yang baru banyak teteh bengek yang lain. Jadi dia pertahankanlah sampai 4 tahun. Kata nyonyaku 1 tahun aja udah nggak betah, tapi karena dia butuh makanya sampai dipertahankan 4 tahun.
pembantunya itu. Setelah itu ganti aku ini teman-teman. Nah, jadi saya di sini juga awal datang juga nggak mudah saya diterima sama si nyonyaku karena dia punya rasa trauma itu. Ya, jadi itu pengalaman aku menjadi TKW lika-liku. Semoga menginspirasi buat teman-teman. Ya, kita bekerja kalau udah mau menginginkan kerja ke luar negeri itu adalah tekad bulat, nggak boleh separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nggak berhasil, jadi tekad kita harus bulat. Karena perjuangannya besar. Ikut orang luar negeri itu orangnya keras-keras, jadi kalau mental kita tempe itu susah berhasilnya. Jadi mental kita harus kuat tinggal di luar negeri ini. Kalau ada yang komen 12 tahun nggak pulang, udah banyak dong duitnya. Alhamdulillah banyak sih, ya banyak ya teman-teman. Nah, aku kan jadi tulang punggung keluarga. Orang tuaku orang nggak punya, saya punya 2 adik, menyekolahkan adikku. Terus saya punya abangku waktu itu belum menikah, dia menikah juga saya yang bantuin karena orang tuaku nggak mampu. Jadi taruhlah dibilang saya ini tulang punggung keluarga, jadi uangnya banyak buat makan keluarga, bantu orang tua. Kalau ada yang tanya udah punya rumah belum, alhamdulillah saya udah punya rumah, walaupun nggak mewah, nggak megah, yang ya sangat bersyukur ada tempat tinggal. Dan 3 tahun kembali lagi ke sini bukan keinginan, bukan kemauan, bukan karena ingin senang-senang, karena takdirlah yang harus membawanya ke sini. Ya mungkin udah takdir aku harus kembali lagi ke sini gitu ya teman-teman. Ya dijalanin aja, disyukurin aja. Oke teman-teman, segini dulu cerita aku kali ini, pengalaman aku menjadi TKW. Semoga terhibur. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video aku. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Bila suka videonya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.